orang yang mengaku dosanya membawanya ke dalam terang. Orang itu mengekspos kesalahannya sendiri kepada Tuhan. Dan orang yang melakukan ini adalah smart. Pintar. Kenapa? Karena apapun konsekuensi mengaku, pasti jauh lebih mulia dan jauh lebih mudah daripada konsekuensi diekspos oleh Tuhan Yesus. Berikan kepada kami kepekaan untuk mencintai yang Kau cintai dan untuk membenci yang Kau benci. Berikan kepada kami kehancuran hati sehingga kami benar-benar ya Tuhan hatinya hancur untuk apa yang menghancurkan hati-Mu. Izinkan kami untuk peka, untuk tidak tersenyum maupun tertawa ketika melihat orang lain ditimpa masalah atau ketika seseorang bersalah kepada Tuhan maupun sesama. Biar kami selalu menjadi orang-Mu, hamba-Mu, yang selalu mempedulikan, yang paling care sama perasaan hati-Mu. Ketika dunia tersenyum mungkin mensyukuri, menuding, menunjuk jari. Kami memilih untuk selalu berada di posisi syafaat untuk orang itu. Baik untuk pertobatannya maupun untuk kelepasannya. Lord, I love you. I want you happy, Tuhan. Aku ingin Kau senang atas gereja-Mu, atas setiap jiwa-jiwa lama maupun jiwa-jiwa baru. Lihat Tuhan hati keluarga saat itu. Kasih hati yang baru please Tuhan. Kasih kami hati yang melekat padamu. Berikan kepada kami suatu sifat yang lemah lembut Tuhan. Yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan-Mu dan itu saja. Thank you ya Tuhan. Untuk kebaikan kesabaran Tuhan. Ampuni kami semua ini orang-orang berdosa yang gak belajar pula. Yang bersikukuh, tegar tengkuk, susah untuk ditekuk. Ampuni kami. Dan kami mau belajar bagaimana menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Teach us, Jesus. Guru, ajari kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami. Sembunyikan hamba-Mu balik salib, hamba-Mu bicara tentang hati-Mu dan hati mereka. Dalam nama Yesus. Oh amin, amin, amin. Kadang-kadang pada waktu saya lagi deket-deketnya sama Tuhan ya, itu hati bisa begitu peka. Saya tidak mengaku bahwa saya selalu dekat sama Tuhan, saya berusaha. Tapi jujur ada satu manifestasi yang tidak kelihatan. Ketika dekat sama Tuhan, itu kalau saya lihat orang lain berdosa atau salah itu ya, saya bisa merasa gitu sungkan sama Tuhan, padahal bukan saya yang melakukannya. Sampai-sampai ngomong sama Tuhan, sorry ya Tuhan, sorry ya. Tanpa saya sadari, saya menempati posisi syafaat dalam diri orang lain. Sorry, seolah-olah saya yang berbuat. Sorry ya Tuhan. Saking kepingin sekali untuk melihat Tuhan itu senang. Kalau lihat orang lain mendukakan itu, hati kita turut duka. Saya bukan cengeng. Tapi saya paling gak tahan adalah kalau saya melihat apa yang menghancurkan hati Tuhan itu pasti menghancurkan hati saya. Kecuali kalau saya hatinya beku, saya jauh. Dan saya rasa sekarang di dalam saat teduh bersama ini, saya ngerasa seperti tiba-tiba saya jadi peka sekali di area ini. Saya kerasa loh, sorry to say ya, saya kerasa dosa-dosa keluarga saat teduh. Saya tidak bisa mencucurkan darah, itu tugas Mesias. Tuhan sudah lakukan itu di Kalvari. Jadi air mata itu syafaat, doa syafaat. Saya mesti tahan-tahan ini. Seperti orang kalau misalnya lagi mungkin dia lagi swab, badannya kurang sehat itu ya. Gampang banget kena flu. Karena dia terlalu peka sekali dengan Hawa. Nah seperti itu, saya rasa seperti Hawa, bukan kena dosa, enggak. Cuman saya rasakan kepekaan, suatu kepekaan sekarang ini terhadap hati Tuhan. Mumpung ini penghujung tahun ya, apa yang saya sampaikan mungkin tidak populer, bukan favorit. Tapi dari waktu-waktu perlu detoks ilahi. Ini racun kalau nggak keluar, Anda kan masuk tahun baru dengan racun itu. Jadi saya tugasnya sebagai gembala, memberi makan, kadang-kadang harus memberi makan yang Anda tidak suka, atau brokoli, atau makanan-makanan yang mengeluarkan racun. Firman yang sebentar lagi saya bagikan, bukan firman yang menina bubukkan atau
yang memberikan harapan-harapan, tetapi firman yang akan menggertak hati, yang akan mencuci hatimu. Mumpung di ujung-ujung tahun ini, kita hampir-hampir tutup tahun, kita mengakhiri tahun dengan benar. Dan jangan bawa dosa yang kau sembunyikan ke tahun depan. Don't, tinggalkan. Ini penting apa yang saya sampaikan ini untuk menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita tidak benar sama Tuhan, apapun yang kita lakukan nggak benar. Sebenarnya ya, saya prediksi ya, nggak perlu nubuat begini tuh, sungguhan. Tahun depan masalah kita tetap sama. Masalah dunia juga sama. Masalah negara kita juga sama. Apa? Dosa. Sampai kapanpun. Sebenarnya masalah yang lainnya itu nggak masalah. Justru musuh itu ada di dalam dirimu sendiri. Kalau kita jauh dari Tuhan itu bahaya. Ayo dekat sama Tuhan lagi kalau sudah jauh. Yang sudah dekat, please jangan lengah ya. Orang yang dekat sama Tuhan pun bisa terbawa arus kalau dia main-main atau dia menganggap dirinya kuat. Remember one thing. Mari kita di akhir tahun ini mawas diri. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh merapat dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan kuat. Tahun depan masalahnya sama. Masalah dosa. Masalah hidupmu sama. Masalah dosa. Masalah dunia ini bukan ekonomi. Sungguhan. Yang membuat ekonomi anjlok akhirnya juga pasti ada banyak faktor. Anda tanya pakar ahli pasti punya jawabannya. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan melihat dari sudut pandang firman Allah, itu masalah hati manusia lah. Mencuri, membunuh, korupsi, merugikan, tabrak lari, bawa pergi, membuat akhirnya saling curiga. Segala sesuatu yang berujung pada runtuhnya ekonomi, tercurinya berkat, apa kalau bukan dosa pada pangkalnya? Bukan masalah perang, kebencian itu dosa. Bukan masalah politik, bukan. Human problem cuma satu. S-I-N, bahasa Inggrisnya sin, dosa. Itu pergi. Oh, betapa hebatnya berkat Tuhan yang dicurahkan. Makanya Tuhan tahu, kalau satu negara mau pulih ya, dikatakan gini kan, kalau kamu mendengarkan, kalau mau pulih ya, ditawarikan dikatakan ini, jikalau umatku merendahkan diri, bertobat dari jalannya yang sesat, yang salah, maka aku mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Pulih itu by product. Tapi saya ajak kita untuk melihat tahun depan, mari kita komitmen. Yang kita taruh dalam hati kita adalah Kristus. Selain itu, tiada yang lain. Apa yang kau sembunyikan? Ask yourself. Ask myself. Tanya diri sendiri. Am I hiding something? Apa aku masih menyembunyikan sesuatu? Apa yang kau sembunyikan? Hidup paling damai itu adalah hidup transparan. Apa adanya. Bukan berarti bodoh, gampang dirampok orang ya. Enggak. Kita harus lindungi interest kita. Tapi hidup yang paling nyaman adalah hidup yang aku udah ada apa-apa yang kusembunyikan. Itu ada loh bahasa Kristennya. Namanya integritas. Luar dalam sama. I have nothing to hide. Pada waktu stres pertama kali masuk ke dunia, stres yang tidak baik ya. Depresi, lonely, perasaan sendiri, serangan kepanikan, overthinking, semua masuk pertama kali mau tahu kapan? Ketika manusia pertama membuat cawat. Artinya dia lari dari Tuhan, dia sembunyi. Tuhan tanya, Adam, kau di mana? Adam, where are you? Disitulah stres pertama masuk. Yang bukan dikarenakan stres yang baik seperti stres kerja, itu baik, itu menempa kita. Ini adalah stres lari. Depresi pertama di dunia itu adalah saat Adam menyembunyikan diri dari penciptanya. Keluar dari gelap. Cukup, tahun depan adalah tahun terang. Apapun kata dunia, kalau Anda jalan dalam terang, hidupmu pasti beda. Lihat nanti kalau Tuhan tidak sertai. Mari kita baca firman Tuhan. Apa yang kau sembunyikan? Ya, kita lihat 2 ayat dulu. Kolose 3, ayat 3 dan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Pelan-pelan ya, dicerna saya jelaskan supaya mudah untuk dimengerti. Dimulai dengan kata sebab kamu telah mati. Oh, kapan aku mati? Aku masih hidup kok. Mati bersama Kristus. Orang yang bertobat sudah mati terhadap kehendaknya sendiri. Kita harus mengerti bahwa kita sudah dibeli. Kita sudah tidak berhak atas tubuh kita. Anggota badan kita semua itu kita nggak berhak, mata, telinga, mulut. Kita tidak berhak atas jiwa kita. Terdiri dari emosi, perasaan, kemauan, kehendak bebas kita. Ya, pikiran kita. Dan juga roh kita. Kita tidak berhak. Kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wow, waktu saya kecil suka main petak umpet sama teman-teman. Wah, itu paling seru tuh, apalagi kalau mainnya outdoor ya di luar ya. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ini bicara tentang a hidden life. Tapi kita harus bersembunyinya bersama dengan Kristus. Bersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tempat persembunyian kita adalah Tuhan. Dan kita itu benar-benar hanya satu hal saja, hanya satu hal yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Hanya Kristus yang kita sembunyikan di hati kita. Tunggu dulu, apa maksudnya menyembunyikan Kristus? Bukannya Kristus harus bersinar terang. Bukannya harus kita itu bersaksi dengan terus terang. Sebab lampu tidak ditaruh, pelita tidak ditaruh di bawah gantang. Betul. Ya. Tapi mula-mula Kristus harus bercokol di hati. Begitu dalamnya dalam hati dan jiwa kita, sampai-sampai seolah-olah Kristus bersembunyi di sana. Jadi kalau terjadi rahasia ini, Allah merahasia hidupmu. Atau manusia lah. Ya, dikorek-korek sampai digali-gali seperti anjing gali tanah untuk cari tulang. Bawa, nggak ada tulang belulang, nggak ada tengkorak, nggak ada mayat. Dibuka, ketemunya Kristus dalam. Apakah hidup kita tuh kayak gitu? Jikalau kita itu benar-benar ya dibor, paling dalam, ketemunya bukan dosa lagi. Ketemunya Yesus Kristus dan firman-Nya. This is very powerful. Alegori ini. Gedung bangunan tinggi 101 lantainya seperti di Taiwan. Anda lihat di bawah ya. Seperti kota-kota metropolitan Dubai segalanya itu. Wah, pencakar langit. Benar-benar langit itu dicakar-cakar tuh, gores-gores. Itu bawah. Itu paku buminya itu. Tinggi sekali, panjang sekali kalau nggak setinggi. Itu tinggi banget. Nah, turun ke bawah tapi. Anda gali ke bawah. Lihat fondasi. Is your life like that? Kalau enggak, kekristenan kita hanyalah melakukan perbuatan agama. Tapi memungkiri kekuatan kekristenan sendiri. Kekristenan itu dimulai from the inside. Dari dalam hati kita. Bahkan jiwa aja kurang dalam. Kemauan semuanya itu nanti. On the inside lebih dalam itu roh manusia, roh kita. Di mana ada spiritual life atau kehidupan rohani kita. Di situ hanya ada Kristus. Jadi yang paling dalam itu bahkan bukan kemauan kita, kehendak bebas. Itu semua disetir Tuhan. Yang paling dalam itu Tuhan. Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hidup ketemu sampai bawah-bawahnya itu cuma Tuhan Yesus. Mati, sampai mati pun ketika kita badannya itu kembali ke debu dan tanah itu. Akhirnya terakhir rohnya yang dipat dan pergi itu milik Tuhan. Itu kekristenan. Itu kekristenan, bukan perbuatan agama dan ini itu. Oh, aku rindu selalu menjadi orang Kristen yang begitu. Makanya dikatakan lahir baru itu biji kecik. Waktu orang itu kenal Yesus, Roh Kudus masuk dalam dirinya, itu masuk so deep. Deeper, lebih dalam daripada tubuh badannya jasmani, nembus jiwanya. Sampai pada titik di mana aku dulu hidup bagi diriku sekarang, kok bisa ya aku dari dalam berkata, not my will but your will be done, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Apa yang kau sembunyikan dalam hidup ini? Apa yang kau sembunyikan? Saya gak sedih loh. Segini. Saya gak sedih, tapi saya rasa tiba-tiba peka gitu. Saya merasakan bahwa sebagian
di antara kita, saya nggak sok suci ngomong begini, tapi sebagian di antara kita sungguh-sungguh masih belum benar dalam hatinya. Nggak benar. Saya kalau bisa ngomong ke Tuhan, sorry ya Tuhan, kayak saya yang berbuat, sorry ya, sorry Tuhan, sorry. Penting loh kita mengerti poin ini. Saya rasa kayak Tuhan itu seperti berduka atas dosa beberapa orang. Dan saya kepingin meratapi dosa-dosa itu. Saya tidak bisa menebusnya, hanya Kristus. Paling tidak saya bisa meratapi itu, bisa melembutkan. Hati-hati demikian. Jangan, itu loh dimaksud hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus itu. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini powerful, ini luar biasa. Coba garis bawahi kata Kristus yang adalah hidup kita. Ya, Kristus yang adalah hidup kita. Jesus is my life. Kata hidup di sini itu bukan hidup yang kau lihat ini pakaian, sandang, pangan, papan, itu juga kehidupan. Kehidupan itu karirnya, aktivitas, hobi, pergaulan, pertemanan gitu. Kata Kristus adalah hidup itu dimulai dengan Kristus adalah kehidupan manusia batiniamu. He lives inside you. Yesus itu hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. The Zoe life, the spirit life. Hidup roh itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah karena itu banyak orang salah ngerti. Mungkin bisa nggak ngomong sama saya, Philip kamu kok baik ya orangnya ya. Gini, tunggu dulu. Kita nggak usah tolak tapi kita bisa ralat. Not really. Aku dulu nggak begini. Yang baik itu Kristus di dalam aku. Saya jadi ikut baik. Karena ketika dia menjadi pokok anggur saya berbuah di luarnya. Buah roh kebaikan, kemurahan. Saya orangnya nggak baik aslinya. Saya orangnya nggak setia. Tapi karena Yesus tinggal dalam aku setia. Kesetiaan itu jadi buah dalam hidup saya. Saya pun jadi ikut-ikutan setia. Mau nggak mau lah ya. Kalau pohon saya itu penuh dengan buah roh, semua semangka, saya pasti bawa semangka. Dari mana tercium stroberi? Kalau semuanya semangka ya semangka. Piring habis dipakai semangka, piringnya pun jadi merah-merah. Piring nggak jadi semangka, tapi piringnya jadi kesemangka-semangkaan. Semuanya merah-merah di sana. Untuk mau hilang itu harus dicuci ya kan. Apalagi kalau yang kuat sekali baunya gitu. Makanan apa gitu. Pedes nih. Orang Indonesia kan suka pedes ya. Cabai gitu segalanya. Habis itu cobeknya itu dipakai. Jangan sampai anak kecil makan langsung nasi taruh di atas sana. Langsung ke kamar mandi. Langsung merah, langsung nangis. Minta air. Ya, cobek itu nggak jadi cabai. Tapi jadi kecabai-cabean. Bukan aku yang baik. Kristus yang adalah Zoe life. My spiritual di dalam. Roh Kudus tinggal di sini. Jadi karena itu orang Kristen yang mengira dia bisa diselamatkan karena kebaikannya. Berhenti berpikir demikian karena kau tidak bisa baik. Lepas dari aku, Yohanes 15, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan berbuah. Carangmu akan patah, kering, dibuang, dicampak ke dalam lautan api. You cannot be good on your own. Tapi persekutuan dengan Tuhan, kalau kita sembunyikan Kristus di dalam diri kita, bukan dosa, kita akan berbuah-buah. Berbuah-buah. Kristus yang adalah hidup kita, itu maksudnya. Saya ingin Anda untuk mengerti dengan mendalam apa itu hidup kekristenan. Mungkin Anda belum jarang atau belum pernah mendengar yang begini. Kiranya kekristenan cuma a set of rules atau satu set peraturan. Boleh ini, boleh itu, jangan. No. Di UG level underground di bawah itu, kekristenan itu bermula dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Makanya kalau doa berkat di gereja apa? Berkat Allah Bapa. Semua sumbernya kan Dia. Kasih karunia Tuhan Yesus kan Dia yang mati. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Itu di level yang gak bisa lebih dalam dari itu. Itu sudah
Kalau bumi itu udah perut bumi, itu sudah senternya. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kata kalimat menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan itu level buah. Jadi nyata bersama dia dalam kemuliaan. Dan apa yang kalau Kristus di dalam, keluarnya itu tidak mungkin busuk. Pasti mulia. Kalau Kristus di dalam, bijinya nggak mungkin menghasilkan semak belukar. Kalau dia adalah pokok anggur, keluarnya anggur, segar-segar lagi, bundar-bundar, manis-manis. Perkara-perkara Allah pun mulai satu-satu terjadi dalam hidupmu. Itulah sebabnya kalau kita benar-benar dikerjakan sebagai ladang Tuhan, dan Roh Kudus itu menempa kita kalau dibentuk itu yang mau. Kadang-kadang kita dibentuk itu lewat dosa orang lain juga, lewat ketaatan orang lain juga bisa, ketaatan seseorang itu membuat kita tertantang. Apapun itu juga kalau kita itu diotak-atik sama Tuhan sampai ke level UG underground di bawah bahkan dibentuk sampai ke feelingmu, itu harus mau. Karena Tuhan hendak menyatakan dirinya nanti dalam segala kemuliaan. Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara ilahi. Jadi yang Tuhan ubah itu bukan buah, tapi yang Tuhan ubah itu akarnya. Kalau Allah sedang mengerjakan kita seperti diulek-ulek gitu ya, yang mau. Asal kita melekat pada Kristus, pasti terjadi agenda Kristus atas hidup kita. Apa yang kau sembunyikan? Nomor 1, saya kasih 2 poin saja. Ini sebenarnya adalah salah satu dari 2 sih yang bisa kita sembunyikan antara dosa atau Kristus. Karena itu saya kasih aplikasinya nomor 1. Jangan sembunyikan dosa karena Tuhan akan mengeksposnya. Tulis itu. Jangan sembunyikan dosa. Kalau dikorek-korek semuanya, digali-gali, akhirnya yang keluar di bawah, kelihatan nampak ternyata dosa. Tuhan pasti akan mengeksposnya. Lukas 8 ayat 17 bunyinya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Tuhan berjanji ayat ini pasti terjadi. I will expose everything. Bukan mengekspos segala sesuatu. Karena itu, kita punya pilihan. Pilihlah ini, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Lebih baik kita yang mengeksposnya sendiri ke Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kata mengampuni itu juga berarti mengcover. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata menyucikan di situ juga berarti menghapuskan dari ingatan segala kejahatan. Tahukah saudara, ketika kita itu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan ya, pengakuan juga nggak boleh ngawur. Ngawur malah justru jatuh ke tangan yang salah. Saya tidak menyarankan kalau Anda salah itu mengaku ke siapa saja. Tuhan pasti kasih hikmat, tapi hati harus bermula mau. Ingatlah prinsipnya, orang yang mengaku dosanya membawanya ke dalam terang. Orang itu mengekspos kesalahannya sendiri kepada Tuhan. Dan orang yang melakukan ini adalah smart, pintar. Kenapa? Karena apapun konsekuensi mengaku, pasti jauh lebih mulia dan jauh lebih mudah daripada konsekuensi diekspos oleh Tuhan Yesus. Jauh lebih mudah, jauh lebih mulia. Kalau kita menyembunyikan dosa, cepat lambat kita kalah. Tapi kalau kita mengakuinya seperti 1 Yohanes katakan tadi, kita sedang membawanya ke dalam terang Kristus. Justru kita akan alami Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, gak akan beruntung. Ya, malah tangan Tuhan akan menekan keras. Tapi siapa mengakuinya, jangan hanya pengakuan saja, tapi meninggalkannya akan disayangi. Ada berkat orang yang bertobat. Masa sih ada orang bertobat masih diberkati? Ya itulah baiknya Tuhan. Tuhan gak utang apa-apa, apalagi pada orang berdosa. Orang yang bertobat meninggalkan dosanya kok malah disayang, itu gimana? Gak tahu, makanya itu ada kata-kata ini kan, amazing grace kan.
suatu kasih karunia yang mencengangkan itu, karena memang kita nggak layak terima. Orang yang mengekspos kesalahannya, maksudnya aku nggak sembunyikan lagi Tuhan, aku bawa ke permukaan, tapi nggak ngawur ya, sekali lagi disclaimer-nya. Tapi kita bawa ke Tuhan, sungguh-sungguh dengan segenap hati berbalik hatinya. Alkitab berkata orang itu kan disayang. Dengan mengekspos diri sendiri dalam terang Tuhan, justru disayang. Karena itu jangan pernah kalau kita itu sedang dalam masalah dosa, lalu yang kita sesali adalah konsekuensi dosa itu. Bukannya kita menyesali perbuatannya, tapi konsekuensinya. Itu jangan. Itu bukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu menyesali hatiku kok bisa begitu. Sampai ke oyot akar, sampai ke titik kecik, sampai ke level biji benih. Di mana kok Kristus bergeser, kok digeser sama barang ini, sama orang itu. Digeser sama perbuatanku, atau digeser oleh sesuatu pokoknya yang merupakan dosa, mendukakan hati Allah. Kita harus menyesali di level UG, underground, bawah tanah. Why? Kenapa hatiku bisa menggeser Kristus? Bukan ke perbuatannya. Paham ya? Apalagi konsekuensi akibatnya. Bukan, kalau sampai di level konsekuensi akibatnya, aduh, sakit benjut semuanya. Ya, digebukin sekampung karena curi motor. Aduh, menyesal aku mencuri hari ini. Ketahuan sih, gitu. Kita menyesali rasa sakit dipukuli. Tapi kita tidak menyesali, kok aku bisa ya ambil curi motor orang. Orang itu bekerja untuk itu. Itu mamanya seseorang. Dia butuh itu ke pasar untuk masak bagi anak. Aku bisa seegois itu ambil barang hak milik orang yang dia usahakan, yang saya cuman jadikan nanti bagi saya itu pun jadi foya-foya untuk kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Kok aku tega ya? Itu harusnya di level itu. Lebih dalam sedikit lagi adalah, Tuhan, aku berdosa terhadap-Mu, bukan terhadap orang lain. Memang aku dosa sama orang itu, merugikan orang itu. Memang aku sedang melukai seseorang, tapi yang paling kulukai adalah hati-Mu. Yang paling kulukai adalah hubunganku dengan Engkau kalau dia adalah anak Tuhan. Yang paling terluka adalah hubunganku dengan Tuhan. Kau mati untuk aku. Ku salibkan Kau sekali lagi. I'm so sorry. Di level itu baru namanya TOBAT, tobat. Di level yang lain sebelum itu, masih di atas sana namanya tobat tapi nanti akan kumat. Pahami, pertobatan itu bukan mengoyakkan pakaian, tapi mengoyakkan hati. Apa yang kau sembunyikan? Ayo beresin tahun ini. Jangan masuk tahun depan. Jangan kasih visa imigrasi masuk tahun depan masih sembunyikan sesuatu. Jika kau harus sembunyikan sesuatu, sembunyikan ini. Nomor 2, sembunyikan kehidupan Kristus. Maka buah roh akan nyata. Ini bukan berarti menyembunyikan kesaksianmu loh ya. Ini kehidupan Kristus. Daripada kita pakai atribut baju, misalnya kita pakai jubah panjang kayak apa, seperti orang Farisi segalanya itu, Anda tidak menyembunyikan kehidupan Kristus. Anda dan saya hanya pasang jubahnya, atau formalitasnya, atau hanya hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi kehidupan rohani tidak ada. Kalau kita mau menyembunyikan, bukan menyembunyikan kesaksian hidup kita. Sebab kesaksian hidup kita tidak bisa disembunyikan. Orang berubah itu pasti kelihatan. Ya, buah-buah roh itu pasti bukan hanya nampak. Orang lain turut makan pasti merasakan. Kalau Anda baik, orang lain pasti merasakan. Kalau Anda murah hati, orang lain akan terciprat kemurahanmu. Orang lain akan menerima sesuatu. Kalau Anda lemah lembut, orang lain rasa diberkati. Itu nggak bisa. Itu nggak mungkin dibawa ganteng. Bukan kesaksian hidup Anda atau buah rohnya. Sembunyikan kehidupan Kristus. Bukan pasang kedok agamanya. Really His life. Hidupnya di dalam dirimu. Buah roh itu akan nyata, buah roh yang
kelihatan dalam bentuk sifat, maksudnya ada 9 yang ditulis di Galatia, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Tapi buah-buah roh yang bukan sifat juga ada, yaitu perkara-perkara yang akan Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu. Ketika dalam rencana Tuhan yang ajaib itu akan terjadi satu persatu. Kalau kita sembunyikan kehidupan Kristus, perkara Kristus akan terjadi di sekelilingmu. Gak tentu mulus, mungkin ada peperangan rohani, tetap ada salib Kristus yang harus kau pikul, tapi tidak bisa jauh. Buah pasti bertumbuh pada pohonnya, bukan jatuh dekat pohonnya. Anda tidak harus jatuh. Pasti akan ada buah-buah roh yang nyata dalam hidupmu. Kejadian-kejadian. Akan terjadi yang namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Rancangan-rancangan Bapa pasti akan terjadi di sekeliling hidupmu. Pohonmu pasti akan berbuah kalau bijinya adalah Kristus. Ayo tahun depan kita sembunyikan satu aja. Sembunyikan kehidupannya di dalam diri kita. Dan kita lihat nanti hidup kita akan berbuah. Kita akan melihat hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan berubah. Tuhan mengasihimu. Saya berdoa supaya kehidupan setiap kita diubahkan hari ini. Jangan bawa dosa yang tersembunyi lagi. No more hidden sins. Sebab Tuhan Yesus ingin memberkatimu. Tuhan sudah menunggu hidupmu. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Saya percaya Tuhan ada di sini bersama dengan kita. Dan Tuhan menunggu untuk masuk ke dalam hati beberapa orang yang saat ini belum pernah mengundangnya. Tuhan Yesus itu mengasihi setiap kita apapun dosa kesalahan kita dalam hidup ini. Dan Tuhan sanggup memulihkan siapa saja, di mana saja. Saya mau bacakan dulu kesaksian, boleh? Kesaksian orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, bahkan mengalami sebuah mujizat saat mereka berdoa. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan seperti ini, percayalah bahwa Allah itu ada ya. Angela, Shalom Pastor Philip dan tim. Saya seorang mahasiswi rantau di Jakarta. Asal saya dari Merauke, Papua Selatan. Selama 1 bulan penuh saya rutin mengikuti Saat Teduh Bersama Pastor Philip. Dan melalui itu saya mengalami mujizat kesembuhan. Saya lupa tema renungannya, tapi saya sangat ingat saat pastor berkata, ada satu wanita yang sering merasa sesak di dada, terutama di siang hari. Itu bukan karena sakit jasmani, tapi karena ada roh penolakan di dalam dirinya. Ketika mendengar itu, saya sadar bahwa firman itu ditujukan untuk saya. Saya memang sedang dalam proses pemulihan kesehatan rohani, jasmani, dan jiwa. Tiap hari saya mulai berdoa untuk pengampunan dan penerimaan diri atas hal-hal yang menyakitkan yang pernah saya alami sejak kecil. Saat Pastor Philip berdoa dan menengking dalam nama Yesus, saya langsung mengimani dan menangis. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu nyata. Roh saya seperti tersentak dan seluruh tubuh saya merinding. Seolah Tuhan sendiri memeluk saya. Hari itu juga, sesak di dada saya hilang total. Dan sampai sekarang gak pernah kambuh-kambuh lagi. Puji Tuhan Allah Bapa yang hidup, Dia sungguh nyata. Mazmur 68 ayat 5. Makasih untuk Pastor Philip dan seluruh tim. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati pastor dan tim selalu dalam setiap pelayanan. Thank you, so sweet of you mengucapkan berkat seperti itu bagi kami. Ya, thank you, terima kasih untuk kesaksiannya. Ini dari Loisa Josephine. Saya mau menyampaikan kesaksian saya pada Saat Teduh Bersama Pastor 20 Agustus 2025 dengan judul Pesan yang Menambah Semangat Hidup. Pastor berdoa bahwa ada seorang yang berulang tahun hari ini, tapi dia sedih dan depresi. Jangan nangis ya, Tuhan mengasihi Anda. Itu saya, Pastor. Hari itu saya sedih karena hari kelahiran yang berlangsung biasa dan tidak ada spesialnya. Ditambah depresi, masalah keluarga, dan finansial yang belum selesai. Singkat cerita, waktu di jalan saya sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan, it's okay, hari ini akan dapat kado terindah dari Tuhan di Saat Teduh Bersama Pastor nanti. Dan betul, tanda seru. Nah, Tuhan benar bilang lewat doa Pastor, saya langsung nangis dan berterima kasih sama Tuhan. Sebegitu perhatian dan pengertiannya Tuhan itu. Dia tahu hal tersederhana sekalipun. Dia selalu mendengar dan selamanya mendengar. Makasih Pastor Philip atas doa dan juga remindernya. God bless you, your family, also GMS Church. Wow, senang bisa membuat Anda happy di hari jadi. Jangan-jangan nanti semua orang ingin diucapin happy birthday to you yang hari ini ulang tahun ya. Nggak ada kebetulan, pokoknya setiap kita berharga diucapin atau enggak ya. Tuhan itu mengasihi setiap kita dan Dia kenal kita dan memanggil kita dengan nama kita. Ini dari No Name. Wah, kebetulan sekali namanya No Name ini. Tapi Tuhan tahu namamu by the way. Ya.
Shalom pastor dan tim, sudah begitu lama sampai saya lupa kapan terakhir kali saya beribadah. Bahkan berdoa pun sudah lupa kapan terakhir saya berdoa. Dulu saya percaya dukun dan melakukan suatu ritual agar saya memiliki sebuah penjaga dalam hidup saya yang memberikan keberanian dan melindungi saya. 16 tahun lebih saya dibully, banyak luka dan dendam yang menyelimuti hati. Dan itu awal mula saya mengenal dukun. Puji Tuhan 2024 saya lihat tayangan pastor yang berjudul Sewaktu Tuhan Terasa Jauh. Di situ menceritakan tentang Nabi Daud yang hidup dengan ketakutan dan ketidaknyamanan. Saya seperti ingat kehidupan saya yang selalu dicari oleh orang-orang dan terus berlari menghindari mereka. Dan saat ini saya merasa sesuatu yang mengelilingi saya sudah terlepas. Puji Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun. Terima kasih pastor dan tim sudah mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walau saya ditinggalkan, tapi saya punya Tuhan yang besar. Amin. Tapi diganti namanya, jangan no name lagi. Beresin semua yang membuatmu takut dan lari. Ya, beresin lalu hidup dalam terang. Jangan takut orang mengenal siapa diri Anda. Kalau kita tidak ada yang disembunyikan, kita bisa jadi berkat buat sesama kita. Dan kali tulis kesaksian lagi, jangan no name ya. Kasih nama sesungguhnya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan itu kekuatan dan mazmur kita. So don't worry, okay? God will take care of you. Yang penting, singkirkan dosa itu jauh-jauh yang menghalangi kita dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Forgive them, for they do not know what they are doing. Aku bersyafaat untuk setiap orang-orang yang telah berdosa. Dan orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Aku bersyafaat untuk semua yang mendengarkan saat ini. Dan yang akan mendengarkannya nanti. Keluarga Saat Teduh yang kukasihi. Seluruh jemaat GMS juga. Aku berdoa. Kau ampuni mereka. Ampuni kami. Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. For they do not know what they are doing. Forgive them, my Lord. Forgive them, my God. Pulihkan Tuhan setiap jiwa yang dahaga. Kau yang memuaskan setiap hati yang haus, Tuhan. Setiap jiwa yang tidak layak, Kau layakkan Tuhan sekarang. Oleh darah-Mu, Yesus. Oleh darah-Mu yang suci, Tuhan. The blood of Jesus. Luputkan Tuhan. Bebaskan dari yang jahat setiap keluarga jemaat-Mu. Setiap keluarga Saat Teduh bersama dan anggota keluarga mereka. Bawa orang-orang muda itu kembali ke jalan yang benar. Bawa orang-orang tua itu kembali kepada mimpi-mimpi-Mu. Bawa setiap anak itu Tuhan, untuk berjumpa Engkau, untuk mengenal-Mu sejak dini. Aku berdoa Tuhan, agar jiwa-jiwa Kau selamatkan, bebaskan, luputkan dari api neraka. Bagi orang-orang yang telah murtad jalan. Aku minta Tuhan Yesus Kau mendengar doa hamba-Mu. Sekalipun mungkin sebagian keluarga Saat Teduh mungkin tidak mengerti. Kenapa syafaat ini? Aku berdoa orang-orang yang membutuhkan akan merasakan dampaknya. Thank you Jesus. God, you're so good. You're so wonderful. You are so wonderful, even though sekaligus pengalipun begitu banyak Tuhan, anak-anak-Mu masih menyembunyikan sesuatu. You are good. Kau tetap baik. Aku berdoa untuk roh pertobatan. Ya Tuhan, dicurahkan besar-besaran atas umat Tuhan. Di tahun yang akan datang. Kami tidak kejar berkat. Kami kejar kebenaran. Inilah kerajaan. Dan kebenarannya. Bukankah segala sesuatu ditambahkan itu mudah? Jikalau hidup kita sudah benar dengan Tuhan. Jikalau kita menjalin hubungan yang betul dengan Yesus. Ulurkan tangan, kita doa tetap untuk setiap kebutuhan yang ada. Roh Kudus, jamah. I pray for miracles Tuhan untuk setiap orang yang membutuhkan. Sebab Engkau tetap mendengarkan doa. Layak tidak layak. Kasih karunia tahta itu tidak pernah tutup. Buka Tuhan. Biarkan kasih karunia dan anugerah-Mu mengalir dengan derasnya ke kehidupan setiap keluarga Saat Teduh bersama right now. In Jesus' name. Letakkan tangan pada bagian yang sakit.
I rebuke that sickness in Jesus name. Aku tengking sakit penyakit itu. Dalam nama Yesus. Kau mundur dari badan itu. Kau tidak berhak di situ, autoimun segalanya. Get out! Dalam nama Yesus Kristus. Roh kepahitan, roh kekecewaan. Kau tidak akan dimanjakan. Keluar dari benak hati orang itu. Lalu berdoa engkau menolong orang-orang dalam pekerjaannya. Karena terlalu banyak pergumulan di dalam dunia kerja. Aku percaya Tuhan Yesus kau yang merajut kami satu persatu sebagai bayi di kandungan mama. Satu persatu kau rajut keluar dari masalahnya. Receive the anointing of the Holy Spirit. In Jesus name. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, amin.